Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan segala aspek, segala segi sholat yang dibentangkan di dalam Al-Quran sampai kita kepada pemahaman terakhir adalah berkenaan dengan sholat Rasul. Perjalanan ini cukup panjang, yang memerlukan kesabaran, yang memerlukan ketelitian dalam mengkaji ayat-ayat berkenaan sholat, dan pengetahuan yang sudah kita peroleh akan terkonfirmasi oleh ayat-ayat berikutnya sebagai contoh di dalam surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, bunyi ayat ini akan memberikan konfirmasi terhadap apa-apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Kalau seandainya kita tidak paham sebelumnya, tidak akan mencapai apa yang dimaksud ayat ini. Sebagai contoh mari kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kalau tidak punya pemahaman terhadap ruku dan sujud, pemahaman substansi dan sujud, tentu kita akan memahami ini. Hai orang-orang beriman, sholatlah. Walaupun itu benar, tapi tidak bisa memahami ruku dan sujud itu merupakan faktor yang mendorong berbuat baik, berjihad dan sebagainya. Karena kita paham isi daripada ruku dan paham isi daripada sujud, maka dengan mudah memahami bahwa itulah mendorong kita wa'budu rabbakum, berbaktilah kepada Tuhan kalian, waf'alul khair, dan berbuatlah baik segala macam kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian akan menang. Dan wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jadi kita paham bahwa jihad itu akan didorong oleh semangat apa yang kita pahami dalam ruku dan apa yang kita pahami dalam sujud. Tanpa mengerti pemaham kita dalam ruku dan sujud itu, tentu tidak akan paham, karena itu merupakan pendorong, pendongkrak, sehingga kita bisa melakukan jihad. Nah, pengertian jihad di sini janganlah sesuatu yang
tidak dijangkau oleh kita, ya, sehingga seolah-olah kita tidak punya kemauan untuk berjihad. Ya, mungkin karena pemahaman jihad itu supaya kita tidak melakukan jihad dipahamkan oleh setan supaya jihad itu sesuatu yang luar biasa, perang dan sebagainya. Jihad itu melakukan sesuatu dengan serius. Dengan serius. Segala kebajikan yang kita lakukan apa saja, ya, berkenaan dengan perintah-perintah Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan bisa mengajak orang. Semakin besar dukungan kepada suatu aktivitas, semakin langgeng, semakin istiqomah di dalam melakukan tersebut, orang semakin banyak. Bayangkan, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam menyelenggarakan, ya, infak untuk fakir miskin dan anak yatim di masjid ini, kira-kira akan padam tidak? Karena dukungan daripada masyarakat kita terus menerus memasukkan uang di dalam kotak amal itu yang ditujukan kepada hal-hal yang spesifik. Maka pada waktu saya menjadi ketua masjid, ya, maka itu saya beda-bedakan, mana kotak untuk menyantuni fakir miskin, mana kotak menyantuni anak yatim, mana kotak untuk operasional masjid, mana kotak pembangunan masjid, mana kotak amal untuk pembelian mushaf Al-Quran, mana kotak untuk pendidikan. Ternyata semakin besar infak orang, yang tadinya katakan 10 juta per bulan jadi 20 juta per bulan, karena orang itu punya kecenderungan, ya, ada orang lebih cenderung memperhatikan anak yatim dan seterusnya. Itu menjadi jihad, ya. Semakin kuat, semakin dipikirkan, semakin terstruktur. Terstruktur maksudnya menyantun anak yatim, kemudian anak yatim itu berkembang dan tumbuh sehingga dia besar, sehingga kita mampu memikirkan bagaimana pendidikannya, bagaimana kelangsungan hidupnya. Itu yang dimaksud begitu. Makin miskin yang selalu disantuni, dibuka peluang untuk mereka berusaha dan sebagainya. Ini akan terjadi lama, sehingga amal-amal kita, amal-amal soleh itu berubah menjadi baqiyatus soleh, amal-amal yang kekal, ya. Itulah pengertian jihad yang harus kita tanamkan di dalam hati, karena didorong oleh semangat ruku, semangat sujud, ya. Nanti kita isi daripada ruku dan isi daripada sujud itu akan kita bentangkan sedikit demi sedikit. Saya sudah kemarin nanya supaya kita paham, menanya, membuka pikiran. Mengapa kita setelah sujud kita berdoa, gitu ya? Berdoa terutama di dalam doa doa di antara dua sujud. Mengapa? Ya kan? Kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian kita berdoa sampai 7 kata-kata di dalam al-asma'us husna yang kita ucapkan itu. Rafiqi warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, ya. Itu kalau doa itu dimakbul Allah, sempurna, ya. Kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya harta, sehat, mendapat petunjuk yang baik, dirahmati, diampuni dosanya. Wah, bukan main itu. Karena apa-apa yang di dalam sujud itu kita sadar
Perintah di dalam sujud itu apa? Gitu. Kemudian di dalam ruku, mengapa setelah ruku satu-satunya bacaan di dalam sholat hanya satu-satunya Sami Allahu liman hamidah? Mengapa? Satu-satunya. Semua bacaan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya dilapisi oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita berangkat dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya, dan sebagainya. Mengapa? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ya. Saya hitung ya semua Allahu Akbar dalam sholat wajib. Allahu Akbar di dalam sholat wajib 1 hari 1 malam, kecuali hari Jumat, jumlahnya 99 kali. Coba hitung, ya. Allahu Akbar, sholat maghrib berapa, sholat isya berapa, sholat subuh berapa, di total 99 kali Allahu Akbar. Apakah kebetulan jumlah Allahu Akbar yang kita baca itu 99 kali itu berkenaan dengan kebetulan sama dengan sifat Allah Al-Asmaul Husna 99 atau kebetulan sama? Ya, itu satu ciri ya. Jadi jihad itu sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemahaman jihad janganlah sesuatu yang luar biasa. Jihad adalah sesuatu yang serius kita kerjakan sehingga berbuah. Banyak orang yang ikut serta sehingga menghasilkan terus menerus meningkat kualitasnya, itulah jihad. Ya, itu. Ada pertanyaan di dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-Imran. Pertanyaan itu Allah menanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 142 ya. Pertanyaannya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ini pertanyaan Allah kepada kita. Apakah kita kira masuk surga padahal Allah belum melihat nyata-nyata kamu berjihad dan nyata-nyata kamu belum bersabar? Artinya suatu jihad itu merupakan persyaratan. Oleh karena itu jihad itu dipahami benar-benar dan dilaksanakan benar-benar, dan jangan sampai pengertian jihad itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang al-muslimin. Sebenarnya orang-orang yang muslimin itulah yang melakukan jihad, ya. Itu. Mari kita nanti kita lihat prosesnya, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Padahal belum Allah membuktikan orang-orang yang mereka berjihad di antara kalian. Wa ya'lamus sabirin, dan Dia mengetahui orang-orang yang sabar. Jadi jangan dikira. Oleh sebab itu kita berjihad, baik dalam mengurus masjid. Mengurus masjid itu sungguh-sungguh kita mencurahkan pikiran, perasaan kita, membawa orang-orang untuk bersama kita, atasi segala kemungkinan perpecahan di dalam
mengurus masjid itu karena perlu ilmu, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Kita lanjutkan insyaallah seterusnya sampai dengan pengertian sholat di dalam Quran itu kita bongkar semua sehingga kita nanti meneliti menelateni bagaimana sholat khusyuk, ya, meneliti mengenai sholat khusyuk menurut Al-Quran, jangan menurut orang-orang. Kalau menurut orang-orang itu pikirannya macam-macam, ada yang berpikir konsentrasi, harus berpikiran memahami artinya, banyak, ya. Itu yang mulanya kita memahami surah Al-Ma'un itu penting itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang banyak dalam sholatnya itu banyak kelalaian. Nah itu kita pahami bahwa sholat kita ini lalai. Jangan merasa sudah mantap, anggap saja lalai, ya, dan minta Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu kita memahami, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.